Asha TV. Selamat berjumpa pemirsa, kembali dalam Bincang-Bincang SHTV. Bersama saya Putri Rompas selaku pembawa acara. Ya pemirsa dan warganet, saat ini sudah hadir bersama saya di studio narasumber kita yang ahli di bidangnya. Saya akan memperkenalkan, beliau adalah Pak Victor Malonda selaku Sekretaris Koalisi Kawali Indonesia Lestari Sulawesi Utara. Saya akan menyapa beliau ya Pak. Pak Victor Malonda, apa kabar? Baik-baik ya, sehat ya. saya semua ya. Baik, terima kasih sudah boleh hadir di studio saat ini. Juga. Dan tentunya pemirsa dan warganet, saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan pertambangan di Sulawesi Utara. Karena beliau merupakan sudah lama berpengalaman lalu lalang di dunia pertambangan khususnya di Sulawesi Utara. Bahkan ada yang di luar Sulawesi Utara. Nah, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Pak Victor Malonda. Ya Pak, jadi untuk di pertambangan di Sulawesi Utara, di segmen awal ini kita membahas terkait dengan secara luas terkait pertambangan di Sulawesi Utara. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Kita bicara pertambangan di Sulawesi Utara, tentunya kita bicara pertambangan di Indonesia. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai pembaruan dari Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi itu yang menjadi dasar kita pertambangan di Indonesia. Nah, dan inti daripada undang-undang itu semua saat ini undang-undangnya, peraturannya itu semua ditarik ke pusat, ya. Jadi kita sedang menunggu peraturan pemerintah sebagai turunan daripada undang-undang tersebut. Sampai saat ini kebetulan kita sudah sama-sama tunggu, belum keluar juga. Padahal sudah di state dalam undang-undang itu 1 tahun setelah diundangkan itu sudah harus keluar peraturan pemerintahnya atau PP. Sampai saat ini belum. Kalau tidak salah itu tanggal 10 Juni. 10 Juni ya. Jadi 10 Juni 2021 sebetulnya sudah keluar PP-nya. Tapi saya tidak tahu dalam beberapa hari terakhir ini apakah sudah sudah keluar. Jadi intinya begitu, kita masih menunggu PP itu dan peraturan pelaksanaan lainnya untuk kewenangan yang dilakukan oleh gubernur atau bupati wali kota yang ada di daerah masing-masing. Ya. Jadi itu baru secara regulasinya. Ya. Kalau misalnya pertambangan di Sulawesi Utara kondisinya saat ini mungkin ada beberapa corporate yang yang sedang mengolah pertambangan yang di Sulawesi Utara, Pak. Jadi kita juga sama-sama ketahui bahwa saat ini memang sedang beroperasi yaitu di Minahasa Utara dan Kota Bitung PT Mehara Suputan Mining dan PT Tambang Tondano Sejaya. Ya. Juga di Bolang Mondo ada PT G Resources yang beroperasi. Dan ya kita juga sudah dengar lagi rame yaitu yang di Sangihe PT Tambang Mas Sangihe. Ya. Itu kira-kira, dan juga tambang yang ada di Sulawesi Utara, saya dengar ada beberapa perusahaan termasuk wilayah pertambangan rakyat. Yang paling dekat sama kita ada wilayah pertambangan rakyat di Tatelu dan Talawaan, masing-masing 25 hektar. Ya. Itulah kira-kira gambaran. Ya baik Pak, tadi sempat disinggung terkait dengan yang lagi hangat di perbincangan masyarakat terkait dengan PT Tambang Mas Sangihe yang ada di Sangihe. Nah kalau tadi Pak Victor mengatakan bahwa di Minut, di Bitung itu pertamanya dapat berjalan, sudah dilaksanakan. Kenapa yang menjadi polemik saat ini di Sangihe? Kenapa pertambangannya menjadi polemik, Pak? Sampai dengan saat ini belum disetujui mungkin masyarakat di Sangihe, Pak. Iya. Ya, itulah kita dengar-dengar begitu, ada polemik seperti itu. Ya memang hal yang biasa juga itu. Ada ya setelah disetujui oleh pemerintah, ada katakanlah ada penolakan-penolakan begitu, ya tentunya kita hargai saja juga mereka untuk
karena tentunya ada kekhawatiran dari masyarakat. Tapi sepengetahuan saya itu memang sudah ada dikeluarkan izin usaha pertambangan IUP operasi produksi dari Kementerian SDM khususnya di Dirjen Mineral Batubara seluas 42.000 hektar. Dan itu sudah juga berdasarkan ada AMDAL dari daerah, dengar dari Provinsi Sulawesi Utara, dikeluarkan oleh Gubernur. Jadi kira-kira begitu yang saya ketahui, izinnya sudah dikeluarkan dari Dirjen Mineral Batubara. Memang kita sama-sama ketahui ada protes-protes begitu. Biar aja ini berjalan, ya kan, berjalan. Tapi sepengetahuan saya juga dulu pernah di pertambangan di sini, wakil kepala dinas maupun di lingkungan hidup, juga pernah di perusahaan tambang di MSM. Apa yang saya alami itu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah dikaji benar oleh pemerintah, ya memang sudah sesuai dengan pemahaman saya bahwa PT TMS itu keluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Demikian. Ya baik. Tentunya pemerintah sebelum menyetujui adanya izin dari pertambangan itu sudah mengkaji. Ya, baik pemirsa dan warganet, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita di saat ini bersama dengan Pak Victor Malonda, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang SHTV. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah penularannya adalah dengan imunisasi. Imunisasi dapat dilakukan di layanan kesehatan pada seseorang yang berusia 18 hingga 59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Lalu, bagaimanakah teknis pelaksanaan imunisasi? Pertama, pasien datang sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam undangan atau tiket registrasi elektronik. Petugas Fasiankes memastikan pasien datang menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta melakukan cek suhu tubuh. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau saat ditanyakan oleh petugas, pasien memiliki keluhan kesehatan, akan diarahkan menuju ruang pemeriksaan umum. Kemudian, untuk pasien yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dan atau tidak memiliki keluhan kesehatan, akan diarahkan ke ruang tunggu sesuai protokol kesehatan. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Pada meja pertama dilakukan pendaftaran sesuai urutan kedatangan untuk melakukan verifikasi serta pencatatan data pasien. Selanjutnya, pasien diarahkan ke meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan atau screening kesehatan. Petugas kesehatan akan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk memperoleh imunisasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli dengan diberikan surat pengantar rujukan. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan pasien dinyatakan sehat, pasien diarahkan untuk melanjutkan ke meja 3, yaitu untuk pemberian imunisasi dengan prinsip safety injection. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang atau KIPI yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Setelah itu, petugas membersihkan kulit tempat penyuntikan dengan kapas alkohol sekali pakai atau alkohol swab dan menunggu hingga kering. Petugas mengambil vaksin dari vial menggunakan ADS 0,5 ml. Kemudian, petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar. Kemudian,
Buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box. Setelah selesai penyuntikan, petugas memberitahukan untuk datang kembali pada jadwal berikutnya sesuai undangan, serta mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pasca imunisasi untuk menunggu selama 30 menit dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat menunggu, pasien diberikan edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19 selain imunisasi, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak aman, sambil membagikan leaflet atau media KIE untuk dibaca. Setelah pasien menunggu selama 30 menit dan tidak mengalami keluhan di dalam imunisasi, pasien dianjurkan langsung kembali ke rumah, segera mandi, dan mengganti pakaian yang dipakai ke Fasiankes. Ayo imunisasi, cegah COVID-19. Kembali lagi pemirsa dalam Bincang-Bincang SHTV masih membahas terkait dengan pertambangan di Sulawesi Utara. Ya Pak Victor Malonda, kemarin SHTV di dalam acara Manado Editors Club juga membahas terkait dengan pro dan kontra tambang emas di Sangihe. Nah, ada beberapa pakar juga di sana dan saat ini saya ingin minta pendapat Anda, Pak Victor, untuk terkait dengan masalah di sana yang PT tambang emas Sangihe di sana. Ya. Nah, terkait ada gerakan lembaga Save Sangihe Island di mana mereka menolak karena itu tidak mengutamakan kepentingan rakyat, tidak ada keuntungan bagi rakyat Sangihe, malah akan mungkin merugikan. Bagaimana tanggapan Pak Victor terkait dengan hal demikian? Terkait hal itu, saya kira semua usaha kegiatan pertambangan termasuk kita lihat PT TMS itu kan sebelum Dirjen mengeluarkan IUP operasi produksinya, mereka melihat juga feasibility study dan juga AMDAL di daerah. Nah, dalam AMDAL kita dengar bersama dan kita ketahui bersama sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan itu dalam AMDAL kan juga dilihat aspek-aspek teknologi, ya kan, ekonomi pun sosial dari masyarakat. Jadi itu sudah dibahas dalam dokumen AMDAL yang ada dan juga di situ ada juga terkait dengan AMDAL RPL RKL, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi aspek-aspek itu yang sudah dikaji oleh para ahli sehingga mengeluarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari pemerintah Sulawesi Utara. Jadi hal-hal itu yang barangkali yang mungkin dikhawatirkan oleh yang masih mempertanyakan itu ya wajar-wajar saja. Jadi saya kira ini kepentingan dari pemerintah pun dari pemerintah provinsi maupun dari pusat ya memberikanlah penjelasan ya kan, penjelasan kepada masyarakat bahwa hal ini memang sudah dikaji dan lagi pula kan ini masih ada masa belum langsung produksi. Barangkali masih ada sekitar 3 tahun ini untuk persiapan konstruksinya, ya kan, dan izin-izin yang lain. Izin-izin yang lain. Jadi kalau ada izin-izin yang lain belum dipenuhi oleh perusahaan ya tentunya belum bisa berproduksi. Ya kan? Kira-kira demikian mungkin itu. Mungkin kurangnya transparansi AMDAL dari pemerintah ke masyarakat sehingga terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah, Pak, mungkin. Bisa juga dari seperti itu ya kan. Jadi perlu diberikan penjelasan dari pemerintah yang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan juga perusahaan tentunya bisa menyampaikan juga kepada masyarakat. Dihadapi saja. Jadi saya pikir masyarakat perlu diberikan informasi yang seluas-luasnya ya kan. Demikian. Ya. Pada Manado Editors Club ada perwakilan dari Save Sangihe Island yang menjadi juga salah satu narasumber. Mereka mengatakan bahwa potensi di Sangihe bukan hanya pertambangan. Kenapa pemerintah hanya fokus ke pertambangan, bukan ke perikanan, perikanan kelautan, atau bahkan pertanian. Kenapa harus pertambangan? Mereka menekankan di poin tersebut, Pak. Ya, kembali lagi, saya kira itu serahkan kepada
Karena kan dari pusat tidak langsung saja memberikan keputusan. Itu memang ada proses. Jadi tentunya sekali lagi kita sampaikan dari pemerintah juga tentunya sudah mengkaji. Bukan tidak penting hal lain, tapi ini memang hal-hal ini sudah dipikirkan tentunya yang dimana kedepannya bisa ada suatu manfaat tentunya baik buat negara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun di Sangihe sendiri tentunya rakyat ya kan. Dan lagi pula kan ini kalaupun sudah beroperasi dia akan dipantau oleh masyarakat dan pemerintah terutama. Kalau seandainya dia tidak sesuai dengan amdalnya yang diberikan, ya mereka bisa usulkan untuk tutup tambangnya ini dia. Tapi kesempatan dan lagi pula kan anak-anak kita, ponakan saudara-saudara kita lagi sementara sekolah, ya mereka lah ini kira-kira. Karena kalau tambang ini memang tentunya ya perlu kita olah, ya kan? Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Siapa lagi yang itu dia? Tidak bisa juga barangkali saya tambang ini dia didiamin kan, ya, ada potensi seperti di Minahasa Utara dan Kota Bitung, ya kan Bolmong, ya bisa diolah lah ya kan, tentunya dengan teknologi yang itu. Ini kalau kemajuan udah modern lah, itu biasa saja itu dia untuk itu. Ya. Baik Pak, kalau misalnya tambang tadi dikelola, tapi dikelola bukan investor yang dari luar atau investor asing, tapi dikelola rakyat atau masyarakat Sangihe itu sendiri. Ya, itu ya, kembali lagi kan masalah teknologi. Kita udah bisa lihat lah, tidak usah jauh-jauh di kita dekat Manado ini, Talawan Tatelu. Ya, tidak perlu lagi bicara bagaimana, kita bisa lihat lah hari-hari kita kalau motong di Talawan apa yang terjadi di sana, ya kan. Jadi ini melalui proses pengolahan. Saya kira ya secara bertahap lah kita bicarakan itu dan secara dengan kepala dingin tentunya semua elemen-elemen masyarakat baik dari pemerintah maupun masyarakat supaya LSM ya kayak penting juga ya kan untuk menyoroti masalah-masalah itu. Tapi ini saya pikir masih cukup lama lah masih untuk beroperasi ya kan. Ya. Kemudian lebih lanjut terkait dengan harga jual tanahnya sekitar 5.000 katanya, lebih murah dari harga jagung. Mungkin itu yang menjadi adanya penolakan karena dirasa tidak senilai, tidak seimbang dengan potensi yang ada di dalam tanah yang mungkin akan dijual. Kalau soal itu memang kembali dari perusahaan bersangkutan dengan masyarakat. Seperti kebetulan saya pernah mengalami juga itu di perusahaan di MSMTTN, itu negosiasi langsung dengan masyarakat ya kan, tentunya saling menguntungkan. Jadi saya tidak menanggapi itu apakah terlalu rendah atau apa. Karena kita lihat kalau daerah tambang ini itu bukan akte jual beli ya. Jadi nanti mereka akte pelepasan hak. Jadi setelah itu hanya ganti rugi. Jadi setelah tambang ini selesai diserahkan kepada pemerintah kembali itu lahannya. Baik Pak Victor Manlonda, kita akan rehat sejenak. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan membahas terkait dengan mungkin ada Pak Victor pernah di perusahaan tambang yang swasta, pernah ada pengalaman di perusahaan tambang swasta. Kita akan mengulik lagi di segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang SH TV.
Kembali lagi pemirsa dalam Bincang-Bincang SHTV. Masih bersama narasumber kita Pak Victor Malonda membahas pertambangan di Sulawesi Utara. Ya Pak Victor ini merupakan pernah bekerja di salah satu perusahaan tambang swasta. Nah jadi mungkin Pak Victor dalam waktu semasa bekerja di sana pernah menemui masalah-masalah yang terjadi seperti di PT Masangihe. Nah, kalau dari perusahaan Pak Victor mungkin bagaimana ketika ada penolakan untuk areal pertambangan itu diatasi dengan cara apa? Ya memang saya kira bukan cuma dari sini. Rata-rata kita lihat di mana-mana ada seperti itu, ya kan. Jadi memang kita ya hadapi saja, ya kan. Banyak soal-soal aspek-aspek lingkungan, bicara CSR, bicara lahan ini. Tidak hati-hatinya. Kita juga dengar sampai sekarang itu operasi dari 2011, sudah 10 tahun beroperasi di MSM TTN ini. Sampai sekarang masalah-masalah juga tetap ada. Ya kan, gugatan-gugatan soal lahan atau apa, itu biasa saja yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Sehingga nanti kan dari perusahaan juga, saya kira seperti TMS nanti ya sudah punya keahlian masing-masing, perusahaan-perusahaan orang-orang yang berkompeten tentunya yang akan mengelola tambang itu. Sebagaimana yang saya alami di MSM TTN dan sudah jelas penanganannya, ya kan. Ya, kita juga ya memang dengan masyarakat, karena ini kan tambang ini juga untuk kepentingan masyarakat sendiri, ya kan. Baik juga di samping mereka bayar pajak, ya kan, bayar royalti dan lain-lain, pajak termasuk terakhir pajak badan. Jadi cukup besar juga beban daripada perusahaan, dan mereka kan ada namanya bukan cuma setelah beroperasi, ada namanya pasca tambang. Jadi perusahaan setelah diberikan operasi produksi, izin operasi produksi dari pemerintah, mereka sudah harus menyiapkan mine closure plan untuk perencanaan pasca tambang. Setelah tambang ini berakhir, mau diapakan ini dia. Jadi itu juga persetujuan pemerintah, dan ada suatu dana yang dititipkan di pemerintah apabila di dalam setelah selesai penambangan ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang disetujui dalam mine closure plan ini, itu pemerintah bisa mengambil dana itu untuk merehabilitasi lingkungan yang ada. Jadi semua itu sudah diatur dalam suatu regulasi dari pemerintah. Tentunya kita ikuti saja tentunya, ya kan. Demikian. Ya, jadi memang sudah direncanakan, disusun dengan sistematika yang sangat baik ya. Sudah ada pasca tambang juga sudah dipersiapkan. Nah, jadi Pak, kalau menurut pandangan dari Pak Victor nih, apakah ada titik terang terkait dengan masalah di Sangihe ini? Apakah dari pandangan Pak Victor akan menemui titik terang untuk areal tambang di sana? Saya kira dari pandangan saya ini setelah barangkali ini diberikan penjelasan semua pada semua pihak, dan ini untuk kepentingan kita bersama, saya kira itu bisa jalan, ya kan. Keyakinan saya itu bisa jalan, saya kira itu dia. Yang penting perusahaan juga mentaati semua regulasi-regulasi dari pemerintah, karena mereka ini kan hanya diberikan keluasan izin, silakan yuk berusaha ini. Ini semua hak mineral ini adalah dikuasai oleh negara. Ya. Jadi mereka hanya sebagai kontraktor. Sebagai MSM TTN, karena ini kontrak karya ya. Ini kontrak antara pemerintah dan perusahaan bersangkutan. Jadi mereka hanya sebagai kontraktor mengusahakan daerah itu. Setelah itu ya mereka lahan-lahan yang itu mereka serahkan kembali kepada pemerintah. Ya. Baik Pak Victor, di perusahaan Pak Victor yang lalu di perusahaan tambang swasta itu, apakah ada pekerjanya dari masyarakat di areal tersebut mempekerjakan SDM dari masyarakat di situ? Oh iya banyak. Jadi
seperti yang di MSM TTN banyak yang dikerjakan oleh masyarakat setempat, ya kan, beri kesempatan. Kecuali hal-hal yang lain tentunya alat peralatan-peralatan lain atau itu semuanya dari sini. Perusahaan lokal pun banyak diberi kesempatan lah di perusahaan MSM TTN. Jadi perusahaan memberikan lapangan pekerjaan juga ya bagi Ya, jelas. SDM di untuk masyarakat di dekat itu sebagian besar area dari tenaga kerja dari kita sendiri lokal dan juga ada yang dari luar Sulawesi Utara yang tentunya perlu keahlian-keahlian khusus. Baik Pak Victor, pertanyaan terakhir mungkin ini, solusi apa yang diberikan terkait dengan pertambangan di Sulawesi Utara kepada masyarakat, mungkin kepada pemerintah, bahkan kepada korporat yang nantinya akan mengelola tambang di Sulawesi Utara. Mungkin kepada masyarakat, apa yang ingin Pak Victor sampaikan kepada pemerintah, bahkan kepada investor, korporat. Ya. Harapan saya sebetulnya ke depan ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, sudah harus memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, baik provinsi atau kabupaten yang ada. Kalau semua juga kebanyakan sekarang ini di pusat, mau maaf saja, ya kan, ini ya tidak bisa efektif lah seluruh Indonesia berapa orang yang di kementerian. Kalau ada terjadi sesuatu di daerah, mereka juga tidak bisa. Jadi harapan kita ke depan ini pemerintah pusat, Kementerian SDM boleh melihat kasih kewenangan saja lebih banyak ke daerah lah, baik provinsi ataupun kabupaten. Demikian. Kalau kepada masyarakat? Ya tentunya mana masyarakat nanti akan diatur oleh pemerintah tentunya, ya kan, kewenangan-kewenangan yang itu dan juga perusahaan yang ada tentunya. Tinggal kebijakan mereka kepada perusahaan. Kepada investor, biar merata. Pemerintah, masyarakat dan investor semua terbagi. Kalau kepada investor? Ya tentunya semua akan sudah diatur lah semua ini. Ada juga sebelum mereka itu tiap tahun kalau tidak salah perusahaan ada namanya RKB, Rencana Kerja Anggaran Biaya. Jadi itu semua dimonitor oleh pemerintah. Apa yang kalian berikan kepada masyarakat segala macam, ya kan, lain. Kira-kira seputaran itu, Pak. Ya baik pemirsa, tentunya perlu ada regulasi, perlu ada sinergisme yang baik antara pemerintah, korporat, bahkan masyarakat, sehingga untuk pertambangan di Sulawesi Utara dapat mendatangkan benefit atau keuntungan bagi semua aspek, semua pihak. Ya baik Pak Victor, karena kita sudah di ujung acara, mungkin ada statement penutup dari Pak Victor kepada pemirsa dan warganet terkait dengan topik kita kali ini. Ya, saya kira secara khusus tentunya di pertambangan ini tentunya perlu diawasi secara juga ketat karena itu memang perlu menimbulkan dampak-dampak yang lain. Tentunya inilah stakeholder yang ada ya perlu lihat keberadaan masyarakat ini dia. Kalaupun mereka banyak berolah di pertambangan yang tidak ada izin, ya bagaimana juga pemerintah memberikan kesempatan di sektor-sektor lain. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih, Pak. Ya baik pemirsa dan warganet, tak terasa kita sudah akan menutup bincang-bincang SHTV kita kali ini. Diucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Victor Malonda selaku Sekretaris Koalisi Kawali Indonesia Lestari Sulawesi Utara. Ya baik, dan terima kasih juga kebersamaan pemirsa dan warganet di topik kita kali ini membahas soal pertambangan di Sulawesi Utara. Saya Putri Arompas pamit undur diri, sampai berjumpa dalam bincang-bincang SHTV selanjutnya.